Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tak kantongi izin, aktivitas pengeboran bawah laut di kawasan Gili Indah, Lombok Utara dihentikan. Cabuli sejumlah santriwati guru ngaji di Lombok Barat diringkus polisi. Tim dokter hewan di Lombok Tengah menggencarkan pemeriksaan hewan kurban menjelang Lebaran. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kasus perusakan kantor desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib oleh kepala desa setempat. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah kejadian perkara, sekaligus mengumpulkan barang bukti batu dan pecahan kaca. Selain memeriksa pelapor, petugas juga akan meminta keterangan saksi, mulai pegawai kantor desa hingga warga yang menyaksikan aksi perusakan. Pelaporan tersebut sebagai efek jera agar para pelaku tidak anarkis dan main hakim sendiri hingga merusak fasilitas negara. Dan ini bukan barang aset pribadi, aset perintah desa negara ini. Tentunya fasilitas umum. Dengan kejadian ini tentunya masyarakat merasa dirugikan. Ya, dengan terpaksa kami perintah desa melakukan pelaporan terhadap oknum masyarakat yang telah melakukan perusakan. Laporan pengerusakan itu udah 2 kali mereka melakukan. Nah, yang kedua kalinya itu udah dilaporkan oleh kepala desa bersama stafnya di Polres. Tindak lanjutnya nanti akan dipanggil orang-orang yang dicurigai merusak kantor desa yang melempar kaca. Kepolisian menjamin aktivitas pelayanan masyarakat di kantor desa Nyiur Tebel berjalan normal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Benoa menyegel dan menghentikan aktivitas pengeboran bawah laut pada proyek pemasangan pipa air bersih di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Penyetopan karena perusahaan rekanan tidak mengantongi izin pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang harus dikeluarkan pihak terkait. Hal itu sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi petugas pengelola ekosistem pesisir dan laut BKKPN Kupang bersama tim gabungan. Penghentian pengeboran juga untuk menghindari konflik sosial dan potensi kerusakan ekosistem laut yang lebih masif. Pada intinya kegiatan pemanfaatan ruang laut, termasuk ini salah satunya di mana ada ruang laut yang dimanfaatkan untuk usaha, tentu harus memiliki izin. Karena pada waktu teman-teman kita dari Polsus melakukan pengawasan di sini dan ditemukan fakta belum memiliki izin. Nah, maka dari itu kita coba hentikan kegiatan ini. Jadi penghentian kegiatan ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa selama masih belum berizin kita hentikan dulu, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat atau kerusakan lingkungan. Dikeluarkan surat penghentian, memang mereka dihentikan, tapi sekarang kita secara resmi menyegel gitu aktivitas dari kegiatan pengeboran. Pengeboran memang dilakukan di luar lokasi dari izin yang pertama. Memang menurut PJKT tadi merupakan salah satu sanksi yang diambil, yaitu sanksi administratif, di mana akan ada sanksi-sanksi lainnya yang nanti dirapatkan dulu nih kira-kira sanksi yang terbaik itu selain pembersihan ekosistem, yaitu rehabilitasi dan ganti rugi. Tim gabungan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi pemasangan pipa bawah laut yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan terumbu karang dan ekosistemnya. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban digencarkan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah menjelang Lebaran Idul Adha. Pengecekan dilakukan mulai dari kandang kolektif hingga lapak pedagang musiman yang menjual kambing dan sapi.
Pemeriksaan meliputi koordinasi fisik, mulai gigi, lendir pada hidung, kelengkapan anggota tubuh, hingga usianya sebagai syarat layak menjadi hewan kurban. Petugas juga memberikan vaksin untuk mencegah penularan penyakit berbahaya. Ada petugas kita yang seperti ini, kita periksa fisiknya saja ya, atau antemortem namanya. Antemortem itu ada pemeriksaan fisik dari luar saja. Nah, kalau sudah fisiknya dari luar, suhu badannya, kemudian mulutnya, ya berarti dia terbebas. Dan kita lihat yang sudah di-airtag itu seperti tadi. Di-airtag itu dilihat barcode-nya sehingga kelihatan sapi itu asal mana dan kemudian sudah divaksin atau tidak. Untuk memberi kenyamanan kepada konsumen, petugas kemudian memberi stiker di lapak pedagang sebagai pertanda bahwa seluruh hewan yang dijual layak untuk dikurban. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Penjualan hewan kurban di Desa Sentra Peternak di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat menjelang Idul Adha. Seperti para pedagang di Desa Lelong, Kecamatan Praia Tengah, yang berok berkah karena sebagian besar hewan ternak miliknya laku terjual. Edi Sanjaya, salah seorang peternak, mengaku dari 1.400 hewan kurban yang disediakan, 90%-nya sudah terjual ke sejumlah kabupaten. Jumlah tersebut meningkat pesat dibanding penjualan tahun sebelumnya yang hanya 300 ekor saja. Hewan kurban sapi dijual bervariasi, mulai dari harga Rp12,5 juta hingga Rp40 juta per ekor, sementara kambing dijual mulai Rp3 juta hingga Rp8 juta per ekornya. Ya, kondisi penjualan saya melihat untuk tahun ini penjualan lebih tinggi, ya minat sohibul kurban lebih banyak tahun ini saya melihat, karena Hamin 7 hari ya sekarang, Hamin 7 hari sudah sekitar 90%. Stok kami sudah terjual. Yang paling banyak apa sih? Sapi. Kemana saja itu sapinya? Seluruh Pulau Lombok. Sapi kita terjual sudah seluruh Pulau Lombok, di Lombok Tengah, Mataram, seluruh Pulau Lombok. Penjual memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual karena telah diperiksa tim dokter hewan setiap pekannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.